Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryaneta, dosen di program studi Rekayasa Kosmetik Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera yang berada di Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video terkait dengan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi UKTPT dalam rangka Serdos 2026 di bidang pengajaran. Adapun yang akan saya unjuk kinerjakan adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sensori Kosmetik. Mata kuliah Sensori Kosmetik merupakan mata kuliah wajib di program studi Rekayasa Kosmetik yang akan diambil pada semester 5, semester ganjil dengan 2 SKS. Mata kuliah ini menggunakan strategi DIA, Delivery Interactive Assessment, merupakan mata kuliah yang dengan penyampaian deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi, dan sistem pengajaran, termasuk metode yang ada di dalamnya. Kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa, kemudian bagaimana penilaian dalam perkuliahan yang tertuang dalam RPS. Berikut adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sensori Kosmetik. Mata kuliah ini memiliki kode KOS 2531004. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas mengenai prinsip, metode, dan aplikasi evaluasi sensori sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu kosmetik. Mahasiswa mempelajari fisiologi indera, rancangan uji, diskriminatif, deskriptif, afektif, dan konsumen. Good sensory practice, statistik sensori, dan interpretasi hasil dalam konteks mutu fisik kimia, mikrobiologi, keamanan, efektivitas, serta proses manufaktur. Sebagai ciri khas, pembelajaran ini didesain berbasis problem-based learning. Mahasiswa dalam tim kecil menyusun protokol uji sensori untuk produk kosmetik real, mengumpulkan dan menganalisis data, lalu mempresentasikan rekomendasi mutu dan reformulasi kepada stakeholder. Pendekatan ini menanamkan keterampilan berpikir kritis kreatif, kolaboratif, dan komunikasi ilmiah, sekaligus memadukan teori dengan praktek profesional. Praktek laboratorium terpisah difasilitasi lewat mata kuliah praktikum terintegrasi, yaitu mata kuliah praktikum Rekayasa Produk Kosmetik 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mendukung CPL 08. CPL 08 menerapkan teori analisis fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensori, serta menilai prinsip keamanan dan efektivitas produk kosmetik menggunakan pola pikir analitis untuk melakukan pengujian mutu dengan instrumen laboratorium standar, serta menyusun laporan hasil uji dengan menunjukkan sikap teliti, cermat, objektif, kritis, analitis, disiplin, dan patuh terhadap prosedur. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah CPMK 0804, yaitu menunjukkan sikap cermat, tidak bias, dan patuh prosedur dalam melaksanakan dan melaporkan hasil evaluasi sensori, keamanan, dan efikasi kosmetik. CPMK 0805 yang mampu menganalisis parameter sensori, keamanan, dan klaim produk kosmetik berdasarkan metode pengujian yang sesuai regulasi. CPMK 0806 mampu mengevaluasi protokol uji sensori dan efikasi kosmetik untuk memastikan kesesuaian dengan klaim dan keamanan produk. Untuk penilaian, sesuai dengan kriteria, CPMK 0804 akan dinilai dari observasi atau praktik, kemudian CPMK 08 dan 05 akan dinilai dari tugas individu sebesar 13%, kemudian ujian tulis UTS dalam bobot 28%, kemudian partisipasi atau kuis 4%. CPMK 0806 akan dinilai dari tes lisan atau tugas kelompok sebanyak 20%, kemudian tes tulis ujian akhir semester sebesar 25%. Untuk menunjang mengembangkan mata kuliah ini, kami dan tim juga melakukan penelitian supaya bisa meningkatkan mutu dan kualitas dalam mata kuliah sensori kosmetik. Salah satu artikel yang publish bersama dengan Fibrianto, kami menulis mengenai quantifying feel, fragrance, and finish.
Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Oke, terima kasih ya. Hari ini adalah oh ya, Konita. Sehat semua ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Ini adalah pertemuan keempat mata kuliah sensori kosmetik ya. Nanti kita akan membahas mengenai ISO dan juga good sensory practice ya. Ibu share screen dulu ya. Terlihat, Ibu. Oke, baik. Ya, ini adalah pertemuan keempat mata kuliah sensori kosmetik. Pembahasan kita adalah mengenai standar ISO. Ada yang pernah mendengar nggak kata ISO? ISO. Pernah ya dengar sebelumnya ya? Ada nggak? Pernah, Ibu. Apa ya ISO? Standar untuk internasional, Ibu. Oh ya, oke. Ya benar ya. International Standard Organization ya. Kalau di Indonesia namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian ada namanya Good Sensory Practice dalam rancangan uji sensori kosmetik. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di sini untuk presensi silahkan di scan dulu barcode presensi ya. Ibu tunggu 1 menit ya. Bisa presensinya? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk tujuan mata kuliah pada hari ini adalah kita akan mencoba untuk merancang uji yang rapih sehingga kita menghasilkan data sensori yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Di sini kita akan membahas bagaimana panelis, bagaimana sampel, persiapan dari sampel, bagaimana menyusun ya standar operasional prosedur, randomisasi sama bias ya. Nah, pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga, kita udah membahas mengenai bagaimana pengaruh psikologi dan emosi terhadap sensori. Ya, mungkin masih ingat pembahasan kita mengenai multisensori, ya, pengaruh warna dan musik, ya, threshold atau ambang rangsang, kemudian ada satuan pengukuran. Ya, nah kita lanjutkan di pertemuan ini. Sebelumnya kita coba brainstorming dulu, ya. Misalnya kalian menemukan ada 2 produk body lotion yang akan kalian jadikan sebagai sampel uji sensori 20 panelis ya. Nah, apa yang terjadi ketika ada satu kondisi namanya panelis mengetahui merek produk. Saya kalau body lotion ya mungkin ada brand Emina ya, atau satu lagi brand satu lagi apa body lotion yang kalian pakai? Viva misalnya begitu ya. Ada Emina sama Viva. Nah, ketika panelis mengetahui mereknya produk, ada pengaruh nggak ya nanti hasil dari uji sensori kita? Gitu. Kalau si panelis tahu nih nama brand dari sampelnya. Menurut kalian gimana? Ngaruh nggak ya? Silakan ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Ibu. Kalau misalnya kita tahu produk mereknya, misalnya kayak tadi Emina dan Viva, pastinya menurut beberapa orang, mayoritas orang tuh bakal lebih menganggap produk Emina ini lebih bagus, Ibu, karena mungkin lebih terkenal dibandingkan produk Viva yang sudah lebih lama gitu. Jadi otomatis orang-orang di otak mereka tuh udah langsung kayak, pasti lebih bagus yang Emina nih dibandingkan yang Viva. Jadi nggak fair gitu, Ibu, untuk penilaiannya. Oke, baik. Itu yang kita sebut sebagai bias ya. Tadi siapa namanya yang jawab? Nadia, Ibu. Oh ya, Nadia. Ya, jadi benar kata Nadia ya bahwa kalau misalnya si panelis dikasih tahu itu sampelnya brand apa, sudah akan ada nanti bias ekspektasi gitu ya. Oh, bahwa kalau brand A ini atau brand B ini
akan seperti ini ya. Jadi ketika kita mau merancang uji sensori, si panelis tidak boleh tahu itu nama brandnya apa ya. Atau misalnya kondisi kedua, ya kita kan ada 2 sampel, sampel A dan sampel B ya. Apabila nih si panelis selalu 20 panelis kan tadi ya. Apabila 20 panelis ini selalu dapat yang produk pertamanya adalah sampel A. Menurut kalian ini bagaimana? Ada ini enggak? Wah, kayaknya kalau misalnya sampel yang pertama kali dikasih ke si panelis itu selalu sampel A gitu. Gimana? Ada pendapat? Ya, silakan. Izin menjawab Ibu, dari pernyataan nomor 2 yang sampel A selalu diberikan lebih dulu itu tidak baik Bu. Semisal contohnya jika panelis itu sudah setelah mencoba sampel A itu sudah mengetahui aroma atau teksturnya. Nah, ketika panelis mencoba sampel B, itu dia akan membandingkan dengan yang A. Nah, jadi penilaiannya itu tidak benar-benar fair. Nah, maka dari itu solusinya itu diadakannya randomisasi atau pengacakan Bu, sehingga penilaiannya itu lebih objektif dan tidak menimbulkan efek bias. Oh iya, oke. Benar ya, berarti ini siapa namanya, Anggun ya? Iya Ibu. Ya, Anggun sepertinya sudah membaca ya materi yang Ibu share di e-learning. Jadi benar, kalau yang kedua ini juga ada namanya bias order ya, efek dari order. Sehingga ketika kita memberikan sampel kepada panelis, hendaknya ada di randomisasi ya, sama seperti yang diucapkan oleh Anggun tadi ya, tidak boleh produk A itu selalu di awal dikasih di sampelnya. Nah, ini yang terakhir nih. Misalnya kalau jumlah sampelnya nggak sama antar panelis. Kan tadi kita punya 2 sampel, punya 20 panelis. Jadi 5 panelis misalnya dapat sampel A. Kemudian 5 panelis lagi dapat sampel B. Baru 10 panelis dapat sampel A dan sampel B. Nah, itu kalau menurut kalian gimana? Yang tadi udah Nadia ya, ada Anggun. Ada yang lain mau mencoba menjawab? Kalau yang nomor 3 gimana? Jumlah sampelnya nggak sama nih antar panelis gitu. Ada yang mau coba menjawab? Nggak ada? Apa nggak tahu? Boleh jawab nggak tahu atau gimana ya? Biar Ibu dengar suaranya. Menurut kalian gimana? Kalau prosedur uji kita tidak sama antar panelisnya. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Jika jumlah sampelnya itu tidak sama antar panelis, penilaiannya itu kan nggak adil ya, Bu. Karena kayak berbeda-beda gitu, Bu. Harusnya sampel itu sama-sama banyak gitu, Bu. Biar datanya tuh kayak yang kita dapat itu kayak sama gitu loh, Bu. Nggak ada kecurangan gitu. Oh iya, nggak fair ya. Ini Anin ya? Iya, Bu. Ya, oke, baik. Benar ya yang dikatakan oleh Anin, supaya data kita itu bisa dipertanggungjawabkan, karena kan sebenarnya uji sensori ini menggunakan panelis manusia. Nah, di sana kan terlalu banyak faktor-faktor yang harus kita kontrol, sehingga data yang kita dapat dari uji sensori ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ketika kita memberikan perlakuan yang tidak sama kepada panelis, itu akan menyebabkan bias ya. Jadi tadi dari nomor 1 ya Nadia menjawab ya, bahwa brand harus ditutup, ada blindness ya, supaya panelis tidak tahu itu merek atau brand dari sampelnya apa. Kemudian ada randomisasi ya, supaya tidak ada namanya order effect bias. Kemudian yang ketiga adalah juga harus ada perlakuan yang sama antar panelis ya. Sehingga apa? Kalau kita lihat kesimpulannya, metode uji yang valid ya akan menghasilkan data dan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini adalah brainstorming di awal kita. Kemudian untuk supaya rancangan uji itu bisa sampai dari tujuan sampai keputusan ya, kita harus menetapkan lebih dahulu ini yang pertama ini, tujuan uji. Ya.
kita mau melakukan uji sensori ini tujuannya apa gitu. Kalau kita sudah menentukan tujuannya apa, baru kemudian kita menentukan metodenya. Jadi jangan dibalik. Kenapa kamu memilih metode ini? Ya karena paling mudah aja, Bu. Nah, itu tidak bisa ya. Ini kasusnya bisa sama semua ketika kalian lagi menulis tugas akhir misalnya, atau lagi menulis karya tulis ilmiah, atau melakukan penelitian. Jangan menentukan metode dulu. Tentukan dulu tujuannya apa. Ketika tujuannya sudah ditetapkan, maka ya istilahnya gini, kalian mau jalan-jalan kemana? Ke MBK misalnya gitu ya. Berarti ke MBK-nya harus tahu nanti pakai apa ke sananya, mau jalan kaki kah, mau dengan naik mobil kah, naik motor kah gitu. Ini sama. Ketika kalian memilih metode uji sensori, itu harus ditentukan dulu tujuannya. Baru kemudian yang pernah kita bahas ya, uji sensori itu kan ada 3. Kalian bisa memilih nanti apakah uji diskriminatif ya, apakah uji sensorinya itu deskriptif, atau kalian mau uji konsumen atau uji hedonik ya. Setelah tahu metodenya apa, tentu kita akan bisa menentukan siapa panelisnya ya. Panelis ini bisa panelis yang terlatih, atau panelis yang semi terlatih, atau panelis yang tidak terlatih. Nah, itu kan tergantung. Kalau uji diskriminatif, wajib panelisnya adalah panelis terlatih. Sedangkan kalau uji deskriptif, itu kita punya 2 pilihan. Boleh yang terlatih atau semi terlatih. Kalau uji panelisnya ujinya adalah uji konsumen, itu harus panelis tidak terlatih. Nah, namanya juga konsumen. Kalau konsumen kan berarti dia tidak terlatih. Setelah kita menentukan panelisnya siapa, baru sampelnya mau berapa nih ya. Bisa sampelnya 2, 3. Bu, sampelnya 1 ya. Tidak bisa ya. Kalau kita mau melakukan uji sensori, tidak bisa sampelnya itu 1 ya. Paling sedikit 2 ya, 2, 3 sampai sesuai dengan tujuan uji tadi. Setelah kita menentukan sampelnya, baru kita menyusun secara detail dan rigid ya standar operasional prosedurnya seperti apa. Baru kita mengambil nanti datanya jenisnya apa, dari data itu kita olah, nanti kita dapatkan kesimpulan. Ya. Jadi prinsip utamanya adalah metode harus dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian atau tujuannya. Ya, bukan milih metode dulu, baru kita menentukan tujuan uji. Oke, nah sekarang kita lihat satu persatu. Misalnya tadi panelis ya. Kalau panelis ini akan diatur kalian bisa baca lebih lanjut di ISO 8586 ya. Kalau misalnya kita mau membangun atribut atau profil sensori dari produk, maka kita bisa melihat di ISO 13299 ya. Kita bisa melihat apa saja atributnya. Terus kemudian harus didefinisikan atribut itu seperti apa. Kemudian skalanya juga harus dipilih. Baru kemudian menetapkan protokolnya. Nah, tadi kita udah bicara tentang ISO. Ada lagi yang namanya, kalau kalian kan pernah dengar CPKB ya, cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi CPKB itu bahasa Inggrisnya adalah apa? GMP ya, Good Manufacturing Practice ya. Nah, kalau di sensori kita juga ada namanya adalah Good Sensory Practice. Apa yang dilihat dari Good Sensory Practice? Kita harus melihat beberapa aspek. Ya, aspeknya yang pertama lingkungan uji. Yang kedua instruksi, yang ketiga sampel sama panelis. Nah, lingkungan uji ya, kita harus mengontrol dari si lingkungan uji ketika kita mau melakukan uji sensori. Misal dari cahayanya, dari suhu, dari bau ruangan, atau kebisingan. Ya, itu kita tidak bisa melakukan uji sensori, tapi di ruangan itu sudah ada aroma tertentu ya. Misalnya ada parfum ruangan, ya itu nggak boleh. Karena akan mempengaruhi sensori orang ketika menilai suatu produk yang akan diuji sensori. Ya, kemudian dari instruksinya juga harus bahasanya jelas. Kemudian nggak boleh menggiring jawaban. Ya, hindari tadi tuh mengatakan, oh produk B ini adalah formulasi baru yang lebih lembut. Nah itu sudah menggiring. Ya, kemudian sampel itu juga kita kasih kode, ya kita tentukan jumlahnya berapa, wadahnya, suhunya dan urutannya. Kemudian dari panelis
kita juga harus ada inklusi eksklusi ya. Inklusi itu adalah syarat si panelis, eksklusi itu adalah yang nggak boleh gitu. Misalnya apa? Eksklusi kita mau uji sensori parfum, maka ya yang nggak boleh itu adalah misalnya orang yang dia sensitif terhadap aroma ya, dia iritasi kalau misalnya ada produk yang harus di apply di kulitnya gitu. Nah ini harus diperhatikan sebagai eksklusi ya. Oke, kemudian ada SOP. Tadi kita sudah ada sampel, kemudian SOP. SOP ya itu harus rigid. Misalnya nih kita minta aplikasikan produk beda-beda panelisnya ya. Dia ngambil banyak, ngambil sedikit, ya tentu saja sensornya akan berbeda. Maka harus ditulis dengan detail. Misalnya kita ngasih instruksi aplikasikan 0,2 gram lotion pada area 5 kali 5 cm di lengan bawah. Harus dikasih tahu. Nanti jangan-jangan yang satu di atas telapak tangan, yang satu di bawah telapak tangan. Jadi harus kita kasih info dengan jelas bahwa oh di lengan bawah. Kemudian meratakannya berapa kali ya. Kemudian nilai rasa lengketnya setelah berapa menit. Jadi harus memang sedetail itu. Tadi ya, tujuan kita adalah apa? Kenapa kita rigid? Kita ingin menghasilkan data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya. Nah, ini tadi yang dibilang sama Anggun ya. Kata Anggun apa? Randomisasi. Nah, memang kita harus melakukan randomisasi dan proses penomoran dari sampel itu biasanya mengikuti 3 digit acak ya, supaya ada blinding atau blinding ini kan buta ya, maksudnya si panelis tuh nggak boleh tahu nih ini sampelnya sampel apa gitu. Nah cara memberinya adalah dengan 3 digit. Terus gimana Bu cara ya, karena dia random boleh terserah ya, kita ngasih nomor berapa aja gitu ya. Yang penting apa? Yang penting tim peneliti atau asisten yang menilai, yang melakukan persiapan dari uji sensori, dia harus mencatat ini, sampel A, dirandomisasi pakai nomor apa aja, gitu ya. Misalnya sampel A dikasih nomor 481, 736, ya. Sampel B dikasih nomor berapa, gitu ya. Jadi harus dikasih info, ya. Apa 3 digit acak yang digunakan di produk tersebut. Oke. Nah, ini tadi beberapa bias yang ada. Yang pertama expectation bias ya. Yang kedua tadi order effect. Ketiga carry over. Nah, ada nih istilah baru, halo effect. Kalau halo effect ini adalah misalnya seseorang punya kesukaan terhadap aroma tertentu. Nah, karena saya misalnya nih saya suka aroma jasmine misalnya ya. Kemudian semua produk yang ada aroma jasminnya bagi saya itu udah oke gitu ya, nggak saya anggap sebagai itu adalah yang terbaik gitu. Padahal bisa saja yang dinilai itu udah tekstur bukan aroma, tapi karena ada faktor kesukaan terhadap aroma tertentu ya, itu mempengaruhi penilaian dia terhadap tekstur ya. Kemudian instruksi yang tidak seragam. Oke ya. Nah sekarang kita latihan ya teman-teman, coba baca di skenario ini ya. Nanti berikan apa perbaikan dari skenario ini ya. Skenarionya adalah sebuah tim sensori ingin membandingkan 2 body scrub ya. Sampel A diberi label scrub kopi premium ya, sedangkan sampel B diberi label scrub biasa. Nah, kemudian semua panelis mencoba sampel A terlebih dahulu, baru sampel B digunakan dan tanpa membersihkan kulit ya. Jumlah produk diambil sendiri oleh panelis. Nah, dari diskusi kita, kira-kira ada yang mau merevisi ini skenarionya gimana supaya skenarionya sesuai dengan uji sensori yang baik, good sensori praktis. Ada yang mau kasih pendapat? Boleh, silakan. Ada? Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Ini Ibu terputus ya? Oh ya, silakan, silakan. Oke, baik Ibu izin menjawab. Untuk 3 perbaikan itu yang pertama di bagian sampel, di bagian label. Kan yang satu scrub kopi premium, sedangkan yang satu scrub biasa. Otomatis orang-orang
bakal mikir pasti yang premiumnya lebih bagus gitu kan Ibu. Terus yang kedua, urutan pencobaan itu selalu A lebih dulu, baru yang B, dan itu nggak dibersihin kulitnya, otomatis kan bekas bekas nyoba yang produk A itu pasti masih ada kan Ibu. Jadi kayak kecampur-campur gitu yang sama si Bang B. Terus jumlah produk itu diambil sama panelis sendiri. Jadi nggak diukur, misalnya antara A dan B, dan si panelis ini lebih banyak ambil yang B, otomatis bisa jadi yang lebih cepat lebih berpengaruh itu yang B gitu Ibu. Oh, oke, baik. Makasih. Benar ya. Ini sama siapa nih? Nadia Ibu. Oh ya, Nadia. Oke, Nadia benar ya. Jadi perbaikannya ada label yang menggiring. Ya, berarti kita harus kasih kode yang acak tadi. Kemudian urutannya juga ada randomisasi atau counter balancing urutan. Jadi urutannya juga diseimbangkan, misalnya 20 panelis, berarti urutannya juga di balance, misalnya 10-10, 5-5-5-5 gitu ya. Kemudian juga harus ada pembersihan atau jeda waktu antara sampel A dan sampel B ya. Kemudian jumlah sampel bebas, ya itu juga nggak boleh, harus kita fixkan mau berapa nih diambil setiap panelis. Oke ya, ini ada kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini bahwa rancangan uji yang baik itu menjadi dasar keputusan yang kuat. Satu, kita mulai dulu dari tujuannya apa, bukan dari metode yang paling mudah ya. Yang kedua, panelis adalah instrumen, artinya pilih, latih, dan pantau sesuai dengan kebutuhan uji. Yang ketiga, atribut sensori harus didefinisikan agar makna jawaban seragam. Nah, yang keempat, SOP sampel, randomisasi, dan blending itu akan mengurangi bias. Nah, yang terakhir adalah keputusan produk harus selalu menyebutkan batas data dan prosedur uji. Nah, ini adalah kesimpulan pertemuan keempat kita ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Nah, ini ada tugas mandiri yang juga sudah Ibu upload di e-learning ya. Teman-teman akan mengerjakan namanya rancangan uji. Tapi Ibu batasi hanya 1 halaman ya, 1 halaman A4, di mana kalian boleh memilih produk apapun. Boleh hand cream, boleh toner, boleh lip balm, boleh body scrub, atau sunscreen. Nah, nanti kalian akan menyusun rancangan ujinya ya, dari tujuan, panelisnya siapa, ya, atribut, SOP, randomisasi, dan cara mengambil data. Nanti formatnya boleh dikirimkan dalam bentuk PDF ya. Namanya adalah nama filenya, nama, NIM, kemudian ada rancangan sensori. Nanti di-upload di e-learning. Oke, dari ini ada pertanyaan? Pertemuan berikutnya kita akan memahami tentang uji pembeda ya, dan bagaimana memilih metode uji berdasarkan tujuan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup Ibu. Cukup, terima kasih ya. Semoga materi atau mata kuliah hari ini, pertemuan ini bisa bermanfaat untuk semua ya, berkah ilmunya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, boleh diskusi sama teman ya, tapi tidak boleh mencontek ya, nggak boleh memberikan contekan ya, tinggal nyalin gitu. Itu kan jadinya tidak ada proses berpikir. Oke, kalau cukup kita selesaikan kelas hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya.